Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga di hari ini ya semuanya pada sehat, diberikan rezeki yang melimpah, dan yang mudik mungkin hari ini puncaknya ya. Kemarin sama hari inilah puncaknya. Oke guys, ini lah gua lagi di Palimanan. Sekarang itu jam 8 lewat seperempat. Gue mau OTW ke Jakarta lagi, kembali bertugas lagi, dan kembali kerja lagi. Kita lewat pasar nih. Wah, pasarnya macet banget lagi. Jangan lewat sini deh, kita muter balik aja ya. Kayaknya parah sini macetnya. Kita lewat jalan pintas aja. Nah, itu Gunung Ciremainya. Udah ketuban kabut tadi pagi tuh, cakep banget, kagak ada kabut, kagak sama sekali lah. Pokoknya nggak ada kabut, nggak ada awan loh di Gunung Ciremai. Sekarang udah berkabut cuy. Oke, kita lewat jalan pintas saja dari sini ke kanan, nanti tembusannya di Alfa ya, Alfa Palimanan situ, alun-alun. Kalau lewat sana otomatis kita disuruh lurus ke arah ke arah Bandung. Jadi ntar kita di Alfa ini belok kanan, ikutin jalan, dan tembusnya nanti di Jalan Raya Pantura. Oke, sambil melipir pelan-pelan ya, masalahnya kan jalan desa. Oke, mungkin gue skip dulu aja kali ya, biar seru. Gua skip dulu aja ya guys, biar cepet. Oke, sini kita udah di jalur utama. Ini nggak asing lah, di pertigaan Palimanan ya. Di sini masih padat sama penduduk ya. Yang mudik cuma ada beberapa doang yang kelihatan. Belum semuanya ada. Jadi bocah-bocah ada. Kali ini aku kalah, kehilangan mahkota. Kau dan dia pemenangnya. Oh, ini ke Jakarta juga dia. Ke Bekasi ya, plat Bekasi dia. Sama Bekasi juga. Ini di jalur tol udah pada one way ya dari kemarin malam. Bukan hari ini, pas posisi hari Jumat lah. Hari Jumat udah one way semua. Ini kita mau San Mori lagi ke Jakarta. Touring ya, kita touring. Kita lihat perkembangannya gimana di jalur tol. Ya Allah, oh anak kecil cuy, kasihan sih. Pokoknya buat teman-teman yang udah mudik ya, nanti kalau video ini udah upload, yang pada kangen sama suasana Pantura Res, mungkin bakal padat sini karena gue berangkat pagi ya. Kalau berangkat malam lebih padat lagi karena mereka nyari ademnya. Kalau gue emang sengaja biar agak lancar. Masalahnya kan kalau siang-siang itu motor pada minggir gitu loh, pada jarang ada yang mau berangkat pagi-pagi.
Ini tolnya, oh ya kan, tolnya udah one way tapi masih plong sih anjrit. Masih plong cuy, di tol masih plong. Di sini masih plong, ntar di depan udah pula macet. Iya, kayaknya sih puncaknya sih kemarin ya. Masalahnya kan secara kalau misalkan berangkat hari ini, Seninnya dia langsung kerja ya kan, otomatis kan capek. Jadi mereka kemungkinan pada berangkat duluan. Kayak teman gua itu semalam, berangkat semalam. Sampai Jakarta jam 4. Dia berangkat dari rumah jam 6. Itu temen gua yang di Tegal ya, yang di Bumi Jawa. Wow, pom bensin aja udah antri banget ya. Untung gue isi full, jadi nggak usah isi lagi. Paling ntar isi di Jakarta lah. Ini cukup sampai Jakarta mah, motor irit lah. Ya nggak guys, masih standar. Guys, kita baru sampai di pintu gerbangnya Cirebon. Selamat jalan, bye bye. Bye bye Cirebon. Ya, kita lanjut jalan. Ini kita udah memasuki kota Indramayu, tuh kan, Kabupaten Cirebon. Biasanya kalau udah sampai sini udah tinggal ada mayem doang sih, nyantai ya. Tapi kan gue dari Palimanan, kalau segini sih belum aman-aman aja. Ntar rasa amannya kalau udah ngelewatin Cikampek baru aman. Karena di sini kan belum macet ya. Ya kan nggak ada kelihatan macet-macetnya ya. Nanti di Cikampek, Kerawang pasti macet. Nggak bisa dibohong, pasti macet itu, nggak mungkin enggak. Tapi menurut gue seru sih. Kalau gue balik harus balik nih, gue dapat vibes-nya. Kalau kemarin harus mudik gue kagak sama sekali nggak dapet. Bener, karena gue balik di malam takbir ya. Oke. Wow, kanan antrinya parah. Mungkin yang pada dari Jawa Timur, Jawa Tengah udah pada istirahat kali di sini ya, pada melipir. Karena bisa dihitung sih cuacanya agak lumayan panas ya. Ini udah jam 9 kurang. Jam 9 kurang gue udah sampai Indramayu. Kemungkinan sampai Pemanukan itu jam 10 lah, jam 10, setengah 11. Ntar kita rest di tempat kedai biasa. Habis itu lanjut sholat zuhur, gas lagi. Paling perkiraan tuh sampai Jakarta jam 2, jam 3-an. Perkiraan ya. Jadi masih sore gitu, bisa buat istirahat. Masalahnya besok gua masuk kerja, sudah mulai beraktivitas kembali. Wow. Lari di 60, berjalan santai 5 ya, paling 50-60 lah. Gak usah terlalu terburu-buru, karena besok masih bisa istirahat juga kan, jadi masih aman. Longgar banget, terang. Alhamdulillah sih, semoga nggak hujan ya. Paling males banget kalau misalkan mudik tuh hujan, pasti ngaret nyampenya. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu.
yakinkan aku milikmu. Oke, sini gue masih di Indramayu. Yang paling terkenal, jalur paling panjang di Pantura ya. Dari tadi gue di Pantura, di sini nih, gua sampai. Aduh. Emang sih buat kalangan pemudik ya, jalur paling panjang tuh di sini. Indramayu, Cirebon tuh. Apalagi kalau misalkan malam ya, berangkat malam tuh ya kan, sampai sini udah jam 3-an. Itu pasti dikebut. Buruan, jangan sampai pagi di Cirebon. Pasti gitu. Karena di Cirebon terkenal ketat polisinya. Pasti razia kalau di Cirebon. Mau bulan puasa kayak mau lebaran kayak, tetap aja. Gue sekali apa ya kena di situ. Sekali gue pas balik ke Tegal, habis ngelewatin perbatasan, gue lurus terus, nggak tahu ada posnya, nggak tahu ada apa, tiba-tiba ngejar dia dari belakang. Anjir, gue kaget. Ditilang. Tilang dari mana ya kan, akhirnya mau nggak mau gue nitip ini kan, ya nyepil berapa dulu tuh, gue dikasih 50, nggak mau cuy. Ya kalau gue pakai trik-trik aja ya. Yaudah nih, kalau mau 50, kalau enggak ya udah biar ikut sidang aja. Tapi kamu orang jauh mas, gini nggak, bodo amat, gituin aja ya. Akhirnya mau juga dia. Emang biasalah polisi nyari-nyari inian. Itu kesalahannya dulu tuh pakai knalpot racing sama pakai spion. Itu gua ketangkap jam berapa? Jam 4 pagi, subuh. Anjir, dikejar gua. Nggak tahu kalau di belakang ada polisi ya, udah amat, gua mau jalan-jalan aja. Tiba-tiba berhentiin. Aduh. Oke lah, pasrah saja sampai situ ya. Oh, ini udah jam 9. Iya kan, bener. Jam 9 udah sampai Indramayu. Kita jalan santai aja. 50-70 mau buat jalur Pantura. Seru kalau berangkat siang tuh begini, bisa ngeliat pemandangan ya nggak guys. Cuman tetap sih kalau buat nyari enaknya sih enakan malam, adem, panas-panasan kayak gini ya enggak. Nah, cuman ya resikonya ya satu itu, ngantuk. Kira-kira noise dari suara anginnya kedengeran nggak ya di recorder gue ini? Gua kemarin pas berangkat itu gue salah sih, gue pakai ini apa namanya, mic wireless. Gue meresek cuy, suaranya nggak kedengeran. Jadi paling video perjalanan mudik cuman ya video tok, itu nggak ada suaranya. Paling kalau mau gue dubbing, kalau sudah sampai rumah nanti gue dubbing aja kali. Oh bener-bener cuy, nggak ada suaranya cuy. Suaranya itu gemes doang, ada suara guanya cuman gemes. Nggak worth it sih kalau itu. Masih worth it yang ini. Oh, kabel sampai kampung gua langsung pasang mood ya, pasang mood jack eksternal. Jadi mudah-mudahan sih aman ya nih videonya ya, suaranya ada gitu.
mudah-mudahan. Masa kalau nggak ada lagi ya gue dubbing lagi dong, bikin dari nol lagi. Cuman ya mungkin gue pakai suara gue ya nggak dalam perjalanan, di rumah aja biasanya kan, cuma jelasin nih gue sampai ini itu aja kali. Ya ini ya buat tambah-tambah kangen kalian lah yang nggak mudik kan. Video ini gue bikin biar lihat, oh iya ini jalur ini gue dulu gini-gini. Apalagi kalau misalkan jalur Pantura itu punya kenangan ya, pasti tahu titik lokasinya. Oh gue dulu di sini fanbel gue gini ya kan. Oh gue di sini mogok nih ya kan. Oh gue di sini kenapa nih ya kan. Kan jadi ya enak gitu asik. Walaupun udah banyak juga ya video vlog yang pada konten perjalanan mudik, nggak cuman gua. Apa tuh teh yang jatuh teh? Duitmu teh jatuh teh, amplop. Nyesel teh. Isinya 200.000 apa 500.000, nyesel teh. Lagi ngobrolin ya itu amplopnya jatuh. Gue lagi sama bini gue juga sama tuh anjir, kemarin perjalanan dari Cirebon ke dari Tegal ke Cirebon, naruh uang bini gue di samping kan, nggak berasa atau gimana terbang kali itu 200.000 cuy, lumayan loh berasa. Jiwaku ingin selalu dekat dengan jiwamu yang lalu, bisa menerjemahkan segala arti pertemuan ini, arti cumbu rayu ini. Oh, perjalanan mudik pasti enaknya tuh gue dengerin lagunya Dewa 19 ya kan, nostalgia zaman gua masih kecil. Gua mudik pakai mobil ya kan, di setelin lagu-lagu Dewa 19 sama bokap gua, jadi terngiang-ngiang pas lagi gua mudik tuh. Apalagi tuh kan zaman dulu kan nggak ada tol ya, tol paling cuma tol Kanci doang kan sama Cikampek. Ini tol ini kan belum ada, tol Cikopo tuh. Nah itulah nostalgianya lagu-lagu lama, lagu-lagu Dewa 19, apa lagu Tembang Kenangan itu ada tuh. Gue juga lupa namanya apa, gue lupa download juga. Jadi kalau perjalanan pulang tuh kita naik motor sendiri apa naik mobil sendiri ya kan, nyetel lagu-lagu Dewa. Itu memori kita tuh nostalgia ke zaman kita masih kecil cuy. Pas lagi kita ngerasain mudik, oh dulu kayak gini, banyak perubahannya gini. Pokoknya aduh. Nah guys, masih di Indram ayo bro. Cuman kayaknya samping kanan udah dikit-dikit pinggir laut. Atau masih jauh ya? Ya masih jauh dah. Biasanya malam sih gua kesininya, jadi nggak ketahuan di mana yang pinggir laut. Asik. Itu bunyi bibip apaan ya? Ini apa nih? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecelakaan cuy.
Oh, kebablas ya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini sih harus hati-hati Bang. Udah guys. Bablas sudah. Nggak tega gua ngeliatnya, anjir. Darahnya masih ngocor anjir. Nah, itu sih fungsinya. Masih ini sih, sumpah. Itu guys, fungsinya safety riding, fokus di jalan. Kalau ngantuk mending istirahat, atau ya kalau capek lah, intinya istirahat dulu atau gimana lah. Itu gue juga nggak lihat gimana posisinya, nggak tahu kerikut apa enggak ya. Itu dia kebablas cuy. Oh, itu kan belokan tanggung tuh, kayaknya dia ngebut, cuman nggak seimbang kali kemungkinan ya. Dia itu jadi ngelewatin ini loh, terlalu nggak dapet tikungan lurus gitu ya, jatuh. Aduh, dan itu pun aduh, darahnya lah gak gimana ya, bener-bener deh, ini mah harus itu banget lah, harus hati-hati banget. Masih nge-record sini, darahnya masih ini cuy, masih keluar itu dari, nggak tahu dari mulut atau dari hidung itu. Ya Allah, semoga baik-baik aja lah. Tadi sama istrinya jatuh berdua, gue juga nggak ngeh itu motor yang mana, motor Scoopy warna hitam merah. Cuman tadi gue nggak fokus, dia tuh ada jalan lewat samping gua atau gimana posisinya, kan tadi ya mau mobil juga tuh, nggak lihat. Mungkin kemungkinan ya, nanti gue cek di video ada nggak. Kalau ada sih kejadiannya, gue mau lihat itu gimana kronologi kecelakaannya. Jujur aja sih, gue ngeliat kayak gitu langsung shock sih. Atau gue apaan kok rame-rame gitu. Pas gue liat lah motornya ngeletak, wah orang kebablas. Gue mikirnya orang kebablas nabrak tembokan bengkel. Itu kan tadi kan bengkel tuh, nabrak tembokan bengkel. Gue mikirnya gitu. Dan ternyata dia boncengan sama istrinya. Gue ngeliat helm istrinya juga well ya kan, ada lecet-lecet di ininya. Lah pokoknya harus safety sih, harus safety dan fokus. Intinya kalau di jalan tuh kalau udah capek ya istirahat, jangan dipaksain. Emang dia nggak, jatuhnya itu kecelakaan tunggal ya kan. Nggak kecelakaan di satu motor doang lah, nggak ada korban lagi. Dan istrinya pun tuh baik-baik aja, cuman yang kasiannya suaminya itu loh, sampai berdarah. Oh, ya permasalahan itu berdarah, dadanya kehantem. Gua ngerinya itu dadanya kehantem. Kayaknya sih agak ngebut dia. Allah, namanya orang kecelakaan kita nggak ada yang tahu ya. Kita di motor tuh kadang-kadang ya namanya musibah. Kadang kita lagi pelannya ditabrak,
ya kan. Kalau lagi kencangnya kita jatuh atau gimana, serba susah juga sih kalau di motor itu. Ini pokoknya kalau nggak jatuh ya ditabrak. Udah itu aja, berdua itu. Makanya harus safety sih, fokus di jalan, fokus, tetap fokus. Istirahat nguap-nguap ya, dengan istirahat dulu ke rest area banyak kok selama mudik ini. Jadi kepikirannya jadi tadi pas pertama gua nggak record sini, pas lagi pertama udah jalur Arjawinangun apa ya, Arjawinangun tuh ada mobil towing nabrak sisi jalan, nabrak bener-bener nabrak itu sisi jalan lah, sebelum Arjawinangun itu, sebelum belokan Arjawinangun itu ngantem membatas ya kan. Sedangkan di towingnya itu bawahnya mobil-mobil mewah, mobilnya Mercedes-Benz yang E-Class, terus sama ada Harley Davidsonnya satu cuy. Sumpah kataku, aduh sayang banget ini, mogenya pasti rusak sih itu. Walaupun di towing udah safety kayak gitu, ini kan safety-nya kan biar nggak goyang, ini mah kebalik cuy. Udah jelas-jelas lah semua, sayang banget tuh motor. Kalau motor kecil sih bodo amat, motor gede loh perawatannya aja berjuta-juta, ganti oli aja udah bisa kali 300 ribuan, 300 sampai 500 ribuan sekali ganti oli. Ya kan, ya yang penting intinya kita di jalan tuh harus tetap fokus, jangan bercanda, jangan selingkuh nggak jelas, tetap fokus ke depan. Kalau emang agak lengkar boleh lah lehai dikit ya, tetap ya kan, harus tetap fokus, tetap jaga jarak, harus ada perhitungannya kalau di motor itu ya kan. Gimana caranya biar enggak, gimana jaraknya nih biar kayak gini nggak kesentuhan. Kalau misalkan ngebut gimana caranya biar dibelokkan tanggung tuh nggak keterusan, gitu aja sih intinya sih. Satu, fokus. Si teteh balik kampung sendiri naik motor, mantap. Kita baru sampai di pasarnya, belum keluar juga dari Indramayu. Nggak tahu ini di daerah mana ya, kayaknya masih di Indramayu sih. Ini udah apa namanya, udah samping-sampingan sama di pinggir laut lah. Mobil ngesennya mendadak sekali. Bajaj aja sampai loh. Masa iya kita nggak sampai, asik. Hai. Ini di sini biasanya pemakaman itu pada kerendam air cuy, pada kerendam sama tambak-tambak udang gitu ya. Oh tadi ya kerendam. Ingat guys, pelan-pelan saja, santai, nggak kebut-kebutan. Herekan, serem herekan. Nanti kita ngopi-ngopi di pinggir laut apa gimana ya? Kalau pinggir laut kita harus nyebrang sih, yang jadi masalahnya itu nyebrangnya itu.
Biru sekali laut langitnya. Oh kan, iya ada laut tuh di sampingnya. Nah, udah sampai Indramayu pun masih full kan, alhamdulillah. AVG-nya masih 57,1, terhitung irit motor. Nah kan, ada laut semua tuh. Pinggiran tambak-tambak ikan, tambak-tambak udang pada bikin garam. Kalau malam mah ini nggak kelihatan cuy. Makanya sangat disayangkan sekali misalkan kita kesini malam-malam ya. Oke, pada nanti kita di depan kita ngeres dulu sambil ngecek tadi video yang kejadian kecelakaan itu. Gua mau lihat kerekam nggak di tempat gua. Kalau misalnya kerekam itu kejadiannya kayak gimana, gua juga nggak tahu sih. Makanya penasaran, gua mau ngecek. Dan lanjut aja lah, nanti aja istirahatnya di sana aja, di tempat langganan kita, sekalian ngecek kamera. Indramayu udah lewat, sekarang udah dimasuk di daerah mana berarti ini ya? Pemanukan apa ya? Subang. Iya Subang apa ya? Subang apa Pemanukan lah. Karena perjalanan kita tuh masih ada ya paling 1 jam apa ya? 1 jam lah, setengah 11 sampai jam 10 kita sampai di tempat rest area kita. Agak serem-serem juga, motornya pada ngebut-ngebut cuy. Pada kencang-kencang banget bawahnya. Lautnya masih biru itu tadi. Mau istirahat di sini agak panas, maksudnya pinggir bener-bener pesisir cuy, panas banget. Ini sayang kok ilalangnya tinggi-tinggi. Hutan bakau ini ya. Sapa di sana pun ada lautnya. Padahal nyapu cuy, nyapu duit, nyari receh. Ngapa ada panas ya? Yang tua muda semuanya turun. Keren. Oh masih ada cuy. Ya udah, kita pelan-pelan saja. Depan juga sama. Mana macet anjay. Macetnya karena rebutan. Rela-rela with santai. Paling ini sepanjang jalur ini kali ya.
Iya, iya sih sponsor ini. Tradisi kalau habis lebaran tuh gitu, bulan puasa lebaran pasti rame, tapi hari biasa juga kadang-kadang ada sih. Emang nggak ada receh. Oh pas kemarin doang tuh pas berangkat, nah gue nggak bawa receh cuy. Panjang sampai sini juga mas. Lapu jauh-jauh amat. Kalau kayak ini sih ya. Mang, punya di sini di sana tadi mang, dekat jembatan tuh. Rame. Pesan lara yang ku nyanyikan dalam keheningan, berharap sampai ke sana. Biar nggak bete nyanyi bro. Karena kadang-kadang memboringkan juga kalau nggak ada teman ya. Kalau ada teman masih mending bisa ngobrol. Kalau nggak ada temen ya begini udah. Ngerox. Nah masih kalau menurutku ya airnya masih bagusan Aerox yang ini daripada yang turbo ya, yang Alfa. Oh. Sekarang jam 9.58. Berarti jam 10 kurang 2 menit ya. Ini gue udah ngelewatin Indramayu. Wah gile, pom bensin antrinya parah. Nah, habis ini kita ke rest area, nanti ada di pom sebelah kanan. Oke, habis ini pomnya ada di sebelah kanan tuh. Pom yang habis ini apa yang depannya lagi gue lupa. Kemarin kan gua berhenti di pom itu ya pas berangkat, dan pulang pun gua harus ke pom itu juga sama, karena udah langganan. Jam 10 lewat 1 menit. Estimasi tadi jam berapa? Jam 10 sampai ya. Ini paling yang 20 menitan lagi sampai. Ini kita baru sampai di pelabuhan, nih belok kanan pelabuhan sana ya. Dan ini mau dibangun tol juga kayaknya sih, tol yang buat ke pelabuhan. Nah, udah siap juga tuh. Oke guys, nanti pomnya ada di depan nih, sebelah kanan nih. Kita ngeres area dulu situ, kita ngopi dulu sambil nunggu sholat isya, sholat zuhur. Tapi kelamaan ya kalau nunggu sholat zuhur.
Kemungkinan nanti gue sholat zuhur di Bekasi apa di Karawang Cikarang kemungkinan sesampainya. Oh rame, ada apa ini, ada apa ini? Oh crash kah? Oh iya cuy, crash. Ya Allah, ada crash lagi cuy. Oh ini nggak tahu tadi tuh gimana crashnya. Aku bingung tuh, kebanyakan yang nggak fokus sih. Udah capek, nggak mau istirahat. Atau kemungkinan yang depannya pelan, yang di belakangnya udah kebut-kebutan, bisa jadi kan, jadi tubruk gitu dari belakang atau gimana. Pom ini apa ya kalau nggak salah ya, sepertinya si roman-romannya. Wait, oh bukan, berarti pom depan lagi cuy, satu lagi. Pom yang di depannya lagi. Masanya gue bingung ya kan, ini emang sama-sama sawah semua, cuman beda. Langganan gue ada di sebelah sana. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Asik. Hehe. Aku kan selalu cinta, jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Halo guys, kita lanjutin perjalanannya. Kita lanjut lagi. Oh, serasa panas banget cuy. Oke guys, kita lanjut lagi ya perjalanannya. Lumayan tadi udah istirahat, habis sholat zuhur juga. Jadi kita lanjut lagi di jam 12 lewat seperempat. Udah isi tenaga lagi ya enggak. Tadi jujur aja sih di tempat istirahat yuk lumayan pengap. Masalahnya di atasnya juga pakai seng, panas banget cuy, berasa di oven. Tapi mending sih sama mbak-mbaknya itu dikasih kipas angin buat di luar, buat yang pada ini ya, buat pada rider yang pada istirahat di situ disiapin kipas. Nah ini udah tengah hari bolong, banyak yang pada istirahat juga. Ini pada lintas dari ini ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, udah pada mulai rehat, ngisi tenaga, dan harus tetap fokus. Fokus itu penting cuy. Udah kejadian 2 kecelakaan tadi pas gua OTW. Kalau capek yang mending istirahat ya, enggak, biar nggak terjadi apa-apa gitu di jalan. Lumayan tadi gua habis kopi 1 sama es. Gua nggak makan karena gua ada bekal. Nanti makannya di depan aja lah, di tempat istirahat yang kedua.
Masalahnya gue ini mau jalan santai aja cuy, sekalian ngerekam ya kan, ngerekam perjalanan ya pas posisi mudik inilah. Bentar lagi juga sampai Cikampek cuy, paling ya 1 jam, nggak sampai 1 jam sih, setengah jaman udah sampai Cikampek pertigaan ya. Dan membatu, moga-moga nggak ada kendala di perjalanan ini. Gue tadi sempet lupa air radiator belum gue isi, akhirnya tadi pagi sebelum berangkat gue mampir dulu ke Indomaret. Gue beli, bukan di Indomaret sih, gue beli di bengkel, terus gue berhenti di Indomaret, isi air radiatornya di situ. Lumayan lah, udah low masalahnya. Oke, kan banyak yang pada istirahat di pesisir. Baru mah tahu sendiri ya, jalur Pantura kalau siang-siang itu panasnya banget. Kayak berasa di Jakarta panasnya. Infonya sih di sini banyak jalan rusak bro, di jalur Pemanukan ya, banyak yang berlubang-lubang, jadi perlu hati-hati, tetap fokus, jangan sampai kecolongan dan jangan sampai crash. Belibet amat gue ngomongnya ya. Hati-hati aja pokoknya. Spion kanan kiri dicek. Oh, banyak lubang di sini nih. Malah jalur arah mudik itu malah nggak ada bolongannya. Arah baliknya nih malah sebaliknya. Takkan ada habisnya segala wis, bahaya. Ada yang putar balik ya roman-romannya nih. Tuh. Apa ini? Anda berhenti Anda. Lubang-lubang putih. Banyak yang bolong-bolong, hati-hati buat pemudik tuh kan. Udah ada tandanya. Bahaya, hati-hati ya. Semoga sih suara gue gak ada noise nya, semoga aja. Mode kalem. Iya. Asik. Emang waktu-waktunya pada istirahat sih ini, jam 12-an sih ya, udah setengah jalan masalahnya. Bentar lagi juga sampai Cikampek dan Karawang. Beberapa saat lagi lah masuk ke kawasan Karawang, terus Cikampek, Karawang lagi. Karawang 2 kali masuknya ya. Hati-hati lo bang. Baru hilang sebar. Alhamdulillah nih gua udah memasuki wilayah Cikampek. Berarti tandanya sebentar lagi gua sampai di Jakarta. Minimalnya 2 jam. 2 jam lagi gue sampai di Jakarta lah.
Jadi ini jam 2:30-an sampai Jakarta. Kalau misalkan macet sih sampai jam 3 lah. Mudah-mudahan sih di depan nggak macet ya. Dijamin sih kalau misalkan pada macet, gua jamin sih pada istirahat semua nih orang-orang. Nggak mau ngambil resiko cuy, panas masalahnya. Wow, wow. Jalan yang gak rata, campret, asik. Pastikan cintaku hanya untukmu. Nih kalau udah tanda-tanda kayak gini nih, ya ini mah udah Cikampek ya nggak? Hai, udah dekat. Wis. Oke, hati-hati, tetap fokus. Ada Niki 1, Niki 2, banyak banget nih ya rumah makan. Ting ting. Na. Wis santai bro, mentang-mentang turbo ya enggak. Sekarang gua pakai HP Sony biar buat gantian lah. Yang Samsung masuk ke dalam biar istirahat dulu, nggak panas. Kalau pakai Sony kan buat ngerekam video juga cakep banget cuy. Oke, detik-detik nyampe nya di Cikampek nih. Nggak tahu nanti gua mau lewat jalur pintas atau tetap lewat jalur ini ya, jalur utama. Tergantung keadaannya. Kalau posisinya macet otomatis gua lewat jalur alternatif. Lampung nih. Dua. Oke guys, ini kita udah benar-benar sampai di Cikampek ya. Udah mau pertigaannya, semoga aja sih nggak macet. Cuman padat sih. Nanti kita lewat bawah, nggak lewat atas ya. Kalau lewat atas kan sebelah kanan juga yang jalur arah ke Jawa. Ini udah agak-agak padat merayap sih. Cuma sebelah kanan tadi di belakang udah macet. Cikampek, Karawang, Purwakarta, DKI Jakarta ya kan. Ini Jakarta, Karawang, Bandung, Purwakarta. Kita ambil jalur kanan. Kalau lewat jalur selatan sih lewat sana dia. Arah Bandung. Ternyata macet bro. Hai. Ini pasti macetnya itu diputar balik ini. Udah ketebak banget sih. Nah kan gue jamin apa, pasti setiap masuk Cikampek macet cuy. Nanti kita berhenti dulu, kita lihat map, kita cari-cari jalur alternatif. Pasti lama ini sih, padat merayap cuy. Yang diwas-wasinnya kan begini nih.
Jatuhnya sih nggak macet nih, jatuhnya padat merayap, bukan lancar ya, tapi padat merayap. Ini diputar balikan sama di arah tolnya sih, ini belok ke tolnya ya. Wajib waspada, masalahnya kalau jalur Cikampek Cikampek ke Karawang itu sebelum jalan lingkar ya, di tengah-tengahnya itu pasti ada full drain, pembuangan air. Nah seperti ini nih, jadi itu lumayan bahaya cuy. Inian pelan-pelan aja, fokus ya enggak. Masalah lumayan juga sih kalau kena lubang, walaupun kecil ya lubangnya, buat lubang full drain gitu, saluran air, tetap aja berasa cuy, oleng motor langsung. Wah di sana loh depan udah macet. Nanti kita di jalan lingkar istirahat dulu lagi karena baterai udah merah kali. Oh ya udah merah tuh baterai gua. Nanti di Karawang kita ngecas dulu sebentar. Wes, hati-hati pade, capek istirahat dulu lah. Untung nggak nubruk anda. Kalau nubruk kan nggak lucu gitu loh. Ya gak bro. No, sampai atas pun tuh, jalur ke atas. Halo guys, nih gua udah sampai Karawang. Tinggal nunggu belokan jalan lingkar ya. Jam 1:14 sekarang. Dan bensin juga udah hilang 2 bar tadi karena macet ya. Kita sambil ya pelan-pelan menikmati jalan, menikmati panasnya kota Karawang. Cuman di Jakarta kayaknya mendung gitu deh, nggak tahu hujan nggak tahu apa ya. Semoga sih terang ya, sampai rumah baru hujan nggak apa-apa deh. Perut udah berasa keroncongan. Dimanakah anda jalan lingkar? Saya mau istirahat, masuk makan. Wow, jalannya bergelombang. Oke. So all the stuff for the news one. See all of your letters less around. You feel God, you feel God. So I will listening. Wah, dengerin lagu full sampai berputar berkali-kali ya lagu. For Event, terus Dewa 19, sama apa lagi tadi, Firsa Besari. Oh santai, woi anjray. Untung udah ngerem, nggak kelihatan tuh motor Scoopy lagi sama motor PCX, nggak kelihatan anjrit. Bentar lagi Bekasi. Tadi agak padat sih. Nah, ya sampai sini nih.
Jalan Raya Cibitung. Mau belok kiri takutnya di jalur Kalui Malang malah macet parah kan, pemotor banyak yang pada lewat situ kan ya. Terus jalannya juga ya begitulah, kita lewat kota Bekasinya aja. Takutnya agak hujan juga nih, takutnya mendung lagi, takutnya hujan doang sini, posisinya udah mendung. Waduh, alhamdulillah cuy, udah sampai sini ya, bentar lagi sampai udah. Tinggal nikmatin aja kalau udah sampai rumah mah. Wow, macet depan, lampu merah paling ya, apa putar balik. Dominan sama orang pemudik semua loh, rata-rata loh. Namanya juga harus balik sih ya. Oke, kita pelan-pelan saja. Santai banget nyebrangnya. Apa ya, lampu merah juga kali ya, gua nggak tahu sih di depan apa. Guys, oke guys, kita ini memasuki wilayah Bekasi ya. Ini kayaknya putar balikan deh, yang arah ini bukan, iya ini putar balikan biasa. Ntar di depan juga sama nih, macet juga. Masalahnya yang arah Tambun, pertigaan gede situ. Lumayan sih, udah ya nggak begitu capek juga sih, karena deket ya dari Cirebon ke Jakarta mah masih mending lah. Ke Tegal juga masih lumayan. Yang malas itu kalau misalkan gue udah ke Jawa Timur tuh, di jalan tuh udah kayak apa ya, udah bosen capek di jalan. Nah kan bener kan, ada Tambun, tapi sih di sini biasanya tutup sih kalau mudik. Bang tutup kan ya, berbalikannya cuma di sana sama di depan nanti. Paling nanti akan berhenti lagi di depan karena putar balikan. Aduh, emang ya. Udah mendung banget lagi anjir. Jakarta hujan kali ya. Aduh, janganlah, nunggu sampai dulu lah baru hujan lah. Ya nggak guys? Bismillah aja, semoga hujannya pas kita udah sampai rumah ya. Udah gelap sekali itu daerah mana tuh, Bogor ya, Bogor, Depok, Jakarta Selatan. Udah agak gelap. Terbalikannya di sini kan. Ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat di kepala cuy naruhnya. Kenapa nggak di moncong aja ya? Apa dia sayang sama helm mungkin? Gua aja ini sebenarnya nggak safety, gue cuma pakai double tip doang. Ntar lah kalau ini gue beli yang ininya. Udah sampai daerah pabrikannya Bekasi ya.
Lo sini mah udah nyaman, udah cuman ya macetnya itu. Oh, depan lampu merah. Macetnya cuma di lampu merah kalau di sini mah. Lampu merah putar balik. Oke, slow. Oh, yang depan tuh. Bawa kalong mau bawa belan. Oke. Aduh, nyokap gue telepon cuy. Oke, gue paling mau berhenti dulu di depan, mau lihat kondisi kendaraan gue. Lagi dipakai mudik ya. Oke, gue mungkin di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke guys, aduh harusnya sampai juga ini ya motor gue ya. Akhirnya selamat sampai tujuan, nggak ada kekurangan, nggak ada kendala. Semuanya aman, alhamdulillah. Ya, bawaannya lumayan, agak banyak juga. Ya guys, nanti bentar. Alhamdulillah ya, yang masih dalam perjalanan ya gua doain semoga selamat ya sampai tujuan. Tetap fokus, safety riding. Kalau udah capek ya istirahat, jangan dipaksain, jaga egonya, jangan maksain. Masalahnya setiap kita berkendara itu kita nggak tahu kapan apesnya. Masalahnya apes tuh nggak ada di kalender cuy, nggak ada tanggalannya, nggak ada jam-jamannya kan. Alhamdulillah udah sampai Buaran. Pulang mandi terus makan yang gak istirahat sambil ya ini sambil ngeliat lah. Oke guys, mungkin gua akhirin aja ya, biar durasi lah, cek durasinya panjang banget masalahnya nih, serius. Nggak ada kali 1 jam, cuma nanti gua skip bagian yang nggak penting ya. Kita cari-cari inilah biar nggak terlalu berat juga. Oke, gua akhirin. Gua rider abal-abal mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Maafin gua kalau ada salah ya, entah lisan atau tulisan, entah ucapan gua yang nggak pantas gitu. Oke, bye bye, see you later. Selamat tinggal di video berikutnya, mungkin nanti bakal berlanjut ya, nggak tahu video apa nanti. Kita ukur-ukur jalan lah sambil reading Jakarta ya kan. Gimana vibes-nya suasana habis lebaran, apakah masih sama seperti dulu? Asik, yang gue jamin sih masih sama aja ya. Oke ya, bye bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.